Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi, orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim, orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Kali ini Bang Pin akan memaparkan berita viral terkait hal-hal yang terjadi sedang memanas di tanah air. Berita ini diunggah oleh akun Pos Kota pada laman Babe News dengan judul "Wah, ternyata omongan Habib Rizik sesuai dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo resmi jadi tersangka." Bayangkara II atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae membeberkan pengakuan soal kasus Brigadir J yang jelas berbeda dengan keterangan awal. Pengakuan ini akhirnya membuka kasus Brigadir J semakin terang. Terbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka keempat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini disampaikan pada Selasa 9 Agustus 2022. Menanggapi adanya kebohongan dalam kasus Brigadir J, Ketua Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan omongan ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik kala ia dibebaskan dari penjara beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui Habib Rizik menegaskan bahwa ia akan tetap berjuang membela hak-hak umat dan tidak akan mengkhianati umat usai dinyatakan bebas bersyarat dengan status tahanan kota pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam konferensi persnya usai bebas, Habib Rizik juga menggaungkan revolusi akhlak untuk melawan kezaliman yang terjadi di tanah air. Mantan imam besar FPI itu juga menyebut bahwa Indonesia saat ini banyak korupsi dan darurat kebohongan. Maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Tutur Habib Rizik lewat video streaming yang tayang di kanal YouTube Hersubeno Arif pada Rabu 20 Juli 2022. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Di sisi lain, dalam perkembangan kasus Brigadir J,
Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus tembak-menembak sesama polisi yang terjadi di rumah atasannya, Irjen Verdi Sambo, pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Berbeda dengan keterangan awal, Baradae menggaungkan tidak ada insiden baku tembak dalam kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan eksekusi. Begitulah berita terkait Brigadir J, Baradae, dan juga Irjen Verdi Sambo. Untuk teman-teman yang ingin mengomentari terkait hal ini, boleh komentar di bawah dan jangan lupa like dan subscribe-nya ditunggu. Dan sampai jumpa di berita-berita selanjutnya. Tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap, yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Barreskrim Polri, Itwasum Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes, dan Divteika. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat, beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat, selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu. Karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tindak pidana, maka juga kami limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah melakukan gelar perkara dan sudah tepat sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Barreskrim Polri ada 2 personil. 1 Pamen, berpangkat Pamen, dan 1 Pama. Di Propam Polri ada 21 personil. Perwira tinggi 3, perwira menengah 8,
Perwira Pertama 4 personil, Bintara 4, dan Tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, Perwira Pangkat Menengah 4 personil, dan Perwira Pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim SUS akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim SUS akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim SUS mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, karena beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan, sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim SUS, walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.